Ketika investor institusional dan individu mulai memindahkan kekayaan mereka dari USD ke cryptocurrency, permintaan untuk aset digital meningkat pesat. Harga Bitcoin dan altcoin utama melonjak, menciptakan euforia di pasar kripto. Pastinya akan bullish banget. Teman-teman garis cuan, di sini gue Ibrahim Ramadan akan menjelaskan dampak US dollar punah pada market cryptocurrency. Apa saja yang akan mendampakkannya? Simak selanjutnya. Apakah kita siap untuk menghadapi revolusi ekonomi baru? Bayangkan ketika lo bangun tidur suatu pagi dan menyadari bahwa dolar US, mata uang paling dominan di dunia ini, tidak lagi berfungsi. Nilai tabungan lo yang ada di rekening lo, gaji lo, dan seluruh sistem keuangan global yang berada dalam ketidakpastian itu dalam kekacauan. Pada saat ini, satu bentuk uang mulai naik ke permukaan, yaitu cryptocurrency. Bisakah teknologi digital ini menyelamatkan kita, atau akankah kita jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar lagi? Selamat datang di dunia tanpa dolar US. Siapkah lo untuk menghadapi revolusi ekonomi baru yang akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan memahami uang selamanya, dan juga transaksi kehidupan kita sehari-hari? Dampak pada pasar kripto yang mengenai dunia tanpa dolar. Awal mula ketidakpastian. Di suatu masa yang tidak begitu jauh, dunia mulai merasakan berubah besar. Ketidakpastian melanda perekonomian global ketika nilai mata uang yang paling kuat dan dominan, dolar US atau USD, mulai goyah. Krisis ekonomi yang panjang, hutang nasional yang membengkak, dan kebijakan moneter yang tidak efektif mulai melemahkan posisi USD di pasar global. Ya, tapi yang gue dengar dolar ini akan digantikan ya oleh mata uang juga, yaitu yuan. Ketika berita tentang kemungkinan USD yang akan punah mulai terus sebar, pasar keuangan di seluruh dunia terguncang. Para investor mulai panik, mencoba mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan kekayaan mereka dan mempertahankan kekayaan mereka. Dalam situasi ketidakpastian ini, mata uang digital atau cryptocurrency mulai menarik perhatian sebagai alternatif yang potensial atau sebuah solutif. Peralihan ke cryptocurrency. Dengan melemahnya USD, kepercayaan terhadap mata uang fiat secara umum juga mulai menurun ya, atau mata uang yang kita pegang nih, kertas. Orang-orang mulai mencari bentuk baru dari penyimpan nilai yang tidak bergantung pada pemerintah atau bank sentral ya, seperti perbankan atau pemerintah yang sering mencetak uang. Bitcoin dengan pasokan terbatasnya dan sifatnya desentralisasinya mulai dilihat sebagai emas digital ya. Tidak hanya Bitcoin, berbagai cryptocurrency lainnya seperti Ethereum, Litecoin, dan stablecoin yang dipatok pada aset nyata juga mulai mendapatkan momentum. Stablecoin khususnya menjadi sangat populer karena mereka menawarkan stabilitas nilai tanpa tergantung pada satu mata uang fiat tertentu. Lalu, dampak langsung pada pasar kripto. Yang pertama, peningkatan permintaan dan harga. Ketika investor institusional dan individu mulai memindahkan kekayaan mereka dari USD ke cryptocurrency, permintaan untuk aset digital meningkat pesat. Harga Bitcoin dan altcoin utama melonjak, menciptakan euforia di pasar kripto. Pastinya akan bullish banget. Makanya dari sampai sekarang saat ini gue terus menekankan untuk investasi kripto. Karena apa? Karena ini salah satunya untuk kita kebal terhadap inflasi. Yang kedua ini yang gue lagi jelaskan di video sekarang.
Yang kedua, volatilitas yang tinggi. Meski ada lonjakan harga, volatilitas di pasar kripto juga meningkat. Investor yang baru masuk sering kali belum memahami sepenuhnya mekanisme pasar kripto yang menyebabkan fluktuasi harga yang sangat tajam. Maka dari itu, pahami dahulu mulai sekarang, lalu terjunlah ke dunia kripto. Yang ketiga, inovasi dan adopsi teknologi. Krisis USD mendorong inovasi lebih lanjut dalam teknologi blockchain dan cryptocurrency. Proyek-proyek baru bermunculan, menawarkan solusi untuk masalah skalabilitas, keamanan, dan interoperabilitas antar blockchain. Lalu, reaksi pada pemerintah dan regulasi pemerintah di seluruh dunia mulai bereaksi pastinya terhadap peningkatan adopsi cryptocurrency. Beberapa negara mulai mengembangkan mata uang digital mereka sendiri seperti Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk mempertahankan kendali atas kebijakan moneter mereka. Regulasi menjadi lebih ketat dengan tujuan untuk mencegah pencucian uang dan melindungi investor. Beberapa negara yang awalnya menentang cryptocurrency mulai melihat potensi mereka dan mengadaptasi regulasi yang lebih mendukung. Ya, misalnya contoh ya, yang dulunya menentang sekarang malah justru euforia terhadap Bitcoin adalah Presiden dari Amerika, Donald Trump. Ekonomi baru yang terdesentralisasi. Dalam dunia tanpa USD sebagai mata uang cadangan global, ekonomi mulai beralih ke model yang lebih terdesentralisasi. Cryptocurrency dan blockchain menjadi fondasi baru bagi sistem keuangan global. Yang pertama, inklusi keuangan. Cryptocurrency membuka akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank tradisional. Ini terutama bermanfaat bagi populasi di negara-negara yang berkembang. Yang kedua, transparansi dan efisiensi. Teknologi blockchain memberikan transparansi yang lebih besar dalam transaksi dan mengurangi biaya yang terkait dengan perantara tradisional. Ini meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, dan rantai pasokan. Yang ketiga, inovasi dan kolaborasi global. Dengan hilangnya dominasi USD ini, misalnya nih ya, negara-negara dan perusahaan di seluruh dunia ini lebih terbuka untuk berkolaborasi dan berinovasi bersama. Cryptocurrency memungkinkan transaksi lintas batas yang lebih cepat dan murah, mendorong perdagangan dan investasi global. Ini misalnya seakan-akan sudah terjadi USD dolar nggak ada, mata uang yuan juga tidak jadi yang menjadi mata uang global, dan akhirnya cryptocurrency lah menjadi mata uang global. Ini akan terjadi. Kita akan mempersiapkan aja dari sekarang ya, yang sampai kita menyesal di akhir. Berbahagialah di akhir gitu ya, kita pengennya kayak gitu, bukan menyesal di akhir ya. Makanya siapkanlah dari sekarang ya, pelajari dahulu cryptocurrency dan mata uang lain-lainnya. Masa depan yang belum terungkap. Dunia tanpa USD sebagai mata uang dominan menghadirkan tantangan dan peluang baru. Sementara cryptocurrency memberikan solusi untuk beberapa masalah. Nih, dengerin. Mereka juga membawa risiko dan ketidakpastian yang perlu dikelola dengan bijak. Kisah ini belum selesai. Atur cita di dunia ini tentang keuangan mata global ini belum selesai. Setiap hari selalu membawa perkembangan baru dan masa depan ekonomi global yang akan ditentukan oleh bagaimana kita beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan besar ini. Satu hal yang pasti, cryptocurrency telah mengubah cara kita memandang uang dan ekonomi dan juga transaksi sehari-hari kita, membuka jalan untuk era baru yang lebih
terdesentralisasi dan inklusif. Ya. Jadi kesimpulan yang tadi gue udah jabarkan, yang udah gue jelaskan, yaitu mengubah persepsi tentang masa depan ekonomi kita gitu. Bayangin juga nih ya, ada sebuah dunia di mana mata uang dominan ya tidak lagi menjadi patokan, atau US dollar ini sudah hilang ya. Secara global, ketidakpastian yang melanda pasar keuangan tradisional mendorong kita untuk melihat alternatif atau jalan keluarnya ya, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai eksperimen teknologi. Pada dalam narasi ini, cryptocurrency tidak hanya muncul sebagai penyelamat atau solusi, tetapi juga sebagai pendorong inovasi yang merombak tatanan ekonomi yang telah ada selama berabad-abad. Ketika dolar US dollar atau ketika dolar Amerika Serikat mulai melemah, kita menyaksikan lonjakan kepercayaan terhadap mata uang digital. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan stablecoin menawarkan stabilitas dan kepercayaan di saat krisis terjadi, membuka jalan bagi model ekonomi yang lebih inklusif dan efisien. Namun, yang lebih penting adalah transformasi mendasar dalam cara kita memahami dan menggunakan uang. Regulasi yang lebih ketat dan pengembangan mata uang digital oleh bank sentral menunjukkan bahwa dunia mulai mengakui potensi dan kebutuhan akan teknologi ini. Ini bukan lagi tentang spekulasi, tetapi tentang evolusi ekonomi secara global menuju transparansi, efisiensi, dan inklusi keuangan yang lebih luas. Ini sangat memungkinkan terjadi. Dunia tanpa dominasi USD memaksa kita untuk berpikir ulang tentang stabilitas dan kepercayaan dalam sistem moneter. Cryptocurrency dengan sifatnya terdesentralisasi dan bahkan menunjukkan bahwa kekuatan bisa ada di tangan kita sendiri, bukan hanya di lembaga keuangan besar seperti bank sentral atau pemerintah. Ini adalah kesempatan untuk mengakui perubahan, berinovasi, dan menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua kita yang ada di dunia ini. Mari kita tinggalkan persepsi lama dan lihat cryptocurrency sebagai solusi dan bahkan sangat efisiensi di zaman sekarang ini. Bukan hanya sebagai alat investasi aja, tetapi sebagai fondasi masa depan ekonomi yang lebih terdesentralisasi. Sekali lagi, terdesentralisasi, transparan, dan inklusif. Masa depan ini tidak hanya tentang uang, tetapi tentang memberdayakan individu yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan bahkan orang seluruh dunia yang kita sering temui harus sadar ini dan menciptakan peluang baru di seluruh dunia. Ya, pasti terjadi dan gue yakin terjadi. Oke, cukup di video kali ini. Hanya ini saja, semoga bermanfaat. Gue Ibrahim Ramadan dari Garis Cuan.